alhamdulillah Mbah Munib sama-sama sampean tahu beliau itu ketua Dewan Syuro PKB Jawa Tengah loh. Ya kan? Dan sangat dihormati di Jawa Tengah ini, sangat karismatik di kawasan Pantura dan di Jawa Tengah. Itu juga mendoakan dan merestui daripada Mas Gibran. Subscribe Berita Surakarta. Mas Musron. Mas Musron. Apa? Sedikit Pak. Turun Mas. Akses. Isi pertemuannya apa Pak? Apa gaya isi? Pak Wali enggak. Cuma pertemuan biasa. Ya. Tentang Jenengan belum awal. Pak Nusron. Dalam Pak? Agenda apa kalau boleh tahu? Enggak, silaturahmi biasa. apa yang dibahas di Enggak ada yang dibahas ya. Wong namanya pas main beliau ada acara di sini soano mampir silaturahmi. Ada pembicaraan politik. Mbah Munib kok politik, Mbah Munib ya ndonga. Sholawatan. Kalau doa-doa yang disampaikan itu termasuk doa untuk kelancaran niat hajatnya Mas Doa semua dunia akhirat selamat sejahtera. Ya, semua selamat dunia akhirat sejahtera. Allah menciptakan yang terbaik buat bangsa Indonesia. Peluang Mas Gibran sendiri dibandingkan dua cawapres lain gimana sih? Kenapa? Peluang Mas Gibran sendiri dibanding dua cawapres lain kan ini dua-duanya latar belakang NU ya? Mas, begini Mas ya. Pertama, data statistik mengatakan 56 pemilih kita itu generasi milenial dan Gen Z. Dan itu adalah generasinya Mas Gibran. Nah, dalam politik selalu orang itu merasa dirinya ada rasa keterwakilan. Nah, kalau dibicarakan tentang apakah dengan komunitas Nahdlatul NU dan komunitas santri, kita sama-sama saksikan Mas Gibran ini apakah ruang dekatnya dengan para alim ulama, dengan tokoh-tokoh agama dan para habaib yang ada di kawasan kota Solo dan Jawa Tengah ini. Kalau soal itu kami tidak pernah risau dan tidak pernah meragukan. Memang beliau tidak pernah mondok pesantren, tapi perilakunya beliau, behavior beliau, tindakan beliau sudah mencerminkan kehidupan para santri yang itu lulusan pondok pesantren. Mungkin pesantren kehidupan jauh lebih mengena dan bermulazamah atau berinteraksi dengan para kiai dan para ulama serta berandap ansor dengan beliau itu ternyata lebih mengena daripada yang lain. Saya tidak pesimis dan saya optimis bahwa Mas Gibran mempunyai daya terima yang sangat luas di kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama. bisa dikatakan fokusnya kepada santri yang lebih milenial untuk Enggak juga. disasar?
ya namanya kalau di masyarakat santri itu kan masih ada budaya ketawaduan terutama kepada para kiai dan para kasepuhan. Saya yakin para kasepuhan NU itu juga sangat bisa menerima keberadaan Mas Gibran. Buktinya tadi, alhamdulillah Mbah Munib sama-sama sampean tahu, beliau itu ketua Dewan Syuro PKB Jawa Tengah loh, ya kan? Dan sangat dihormati di Jawa Tengah ini, sangat karismatik di kawasan Pantura dan di Jawa Tengah. Itu juga mendoakan dan merestui daripada Mas Gibran, dan insya Allah setelah kunjungan ini nanti Mas Gibran pun juga akan berkunjung ke pondoknya beliau. Jadi pernyataan Mbak Yeni kemarin yang mengatakan mendukung Pak Mahfud tidak pengaruh? Itu haknya Mbak Yeni, ya kan? Haknya Mbak Yeni untuk mendukung siapapun yang didukung Mbak Yeni. Kami tidak berhak untuk melarang posisi Mbak Yeni, kami tidak berhak untuk mencegah posisi Mbak Yeni, itu adalah haknya beliau. Tetapi Mbak Yeni juga tidak bisa mencegah dan melarang para kiai-kiai, para warga NU yang mendukung Mas Gibran. Sama halnya. Gitu. Kalau dari Gus Durian sendiri? Kalau dari Gus Durian tanya Mbak Alisa, jangan tanya saya karena ada jaringan nasionalnya Mbak Alisa. Tapi kalau beberapa aktivis Gus Durian, ya kan, kemudian mendukung Mas Gibran sudah banyak sekali. Hampir semua relawannya Mas Gibran yang tergabung dalam relasi Gibran, relawan santri Mas Gibran, kemudian relawan Nusantara 08 dan sebagainya ini, sebagian besar adalah teman-teman Gus Durian dan teman-teman aktivis muda NU dan alumni Pondok Pesantren. Kalau soal Alisa kemarin kan sempat meminta Mas Wali tidak mengambil kesempatan sebagai cawapres. Permintaan Mas Wali itu Mbak Alisa kita hormati. Itu juga haknya Mbak Alisa. Tapi yang meminta Mas Gibran kan partai politik dan arus besar masyarakat, ya kan? Ya silakan Mbak Alisa seperti itu. Justru nanti kalau malah Mas Gibran tidak memenuhi permintaan 9 partai politik loh dan 4 partai itu, dan itu pun juga melalui proses yang panjang, tentunya juga nanti akan dianggap mengecewakan para anak muda. Kapan lagi anak muda dikasih kesempatan sebagaimana yang disampaikan oleh Habib Lutfi kan, mengatakan kapan kita akan ngasih kesempatan kepada anak muda. Yang kita songsong ini Indonesia Emas pada tahun 2024. Usia Mas Gibran ini sekarang 36 tahun. Kita memasuki tahun 2045 itu sekitar 22 tahun lagi. Pada saat itu 22 tahun yang mengisi ruang tahun 2045 adalah teman-teman atau anak muda yang usianya di usia Mas Gibran dan di bawah Mas Gibran. Nah, yang mempersiapkan generasi itu ya hari ini adalah harus ada representasi tokoh pemuda yang nantinya akan mengisi di 100 tahun yang menjadi pemain inti di 100 tahun Indonesia merdeka, yaitu tahun 2045 di Indonesia Emas itu. Kalau tahun ini kemudian hanya diisi oleh pemain-pemain kayak saya misalnya, saya usia 50 tahun, 22 tahun lagi atau 21 tahun lagi, usia saya 71 tahun lagi, tidak produktif. Yang memang produktif pada saat 100 tahun Indonesia merdeka nanti adalah usianya Mas Gibran dan usia ke bawahnya Mas Gibran, dan itu harus diwakili. Supaya apa? Supaya bangsa Indonesia ini anak muda nanti merasa mempunyai sense of belonging, merasa memiliki ya kan bangsa ini dalam memasuki 100 tahun Indonesia merdeka. Siap. Oke? Mantap? Udah, nangkep lagi. Subscribe Berita Surakarta.